Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-bapak dan teman-teman semua. Perkenalkan saya Liliana. Di sini saya akan mempresentasikan perencanaan bisnis saya, yaitu penerbit Sereina. Nah, penerbit ini akan berfokus untuk menerbitkan buku interaktif yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak lokal dan disesuaikan juga dengan kurikulum sekolah. Di sini maksudnya disesuaikan dengan kebutuhan anak lokal adalah saya ingin membuat buku-buku yang menceritakan tentang kearifan suatu daerah. Jadi agar anak-anak mengetahui apa sih yang ada di sekitar mereka, apa potensi yang ada di daerah mereka. Nah, untuk lokasinya saya di Gunung Kidul, yaitu tepatnya di Playen, dan untuk bentuk usahanya yaitu perseroan perseorangan. Selanjutnya. Nah, untuk segmen pasarnya, saya mengambil B2C dan B2B. Untuk B2C-nya, saya memilih keluarga dengan anak kecil, dan untuk B2B-nya, pilih dari lembaga taman kanak-kanak, PAUD, dan sekolah dasar, serta pemerintah. Nah, saya mengambil segmen pasar ini karena melihat ada salah di sekitar saya, yaitu orang tua yang sibuk biasanya akan memberi anaknya smartphone tanpa pengawasan, tanpa memberikan semacam peringatan berapa sih screen time yang dibolehkan untuk anak-anak. Padahal menurut rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, screen time anak usia 2-5 tahun itu maksimal hanya 1 jam per hari. Ini mempertimbangkan juga soal kesehatan mereka dan perkembangan kognitifnya. Nah, selanjutnya permasalahannya ada akses buku anak di Gunung Kidul itu tergolong terbatas karena buku masih sangat jarang. Di kota saya sendiri, di kecamatan saya sendiri itu hanya ada 1-2. Nah, selain itu, di TK, PAUD, dan SD juga masih kesulitan untuk menemukan buku yang secara tepat mendukung kurikulumnya. Padahal saat ini mereka dituntut untuk memberikan bacaan tambahan dan juga bahan ajar yang ditayangkan melalui interaktif flat panel. Nah, dan IFP ini ada target bantuannya sebanyak 64.191 PAUD dan TK untuk yang di daerah saya. Dan ini sudah mulai dibagikan, tetapi masih kekurangan bahan ajar untuk ditayangkan sendiri, dan ini bisa menjadi potensi untuk dibuat usaha. Selanjutnya. Nah, dari masalah-masalah tadi, saya menawarkan produk buku anak berbagai tema yang interaktif, mengajak anak bermain, sekaligus kita mengenal kearifan. Selain itu, saya juga menawarkan buku dan e-book yang mendukung kurikulum dengan bekerja sama dengan sekolah-sekolah dan guru. Nah, gambar yang di bawah itu, Petualangan Cikarang merupakan prototipe yang saya buat ketika KKN dengan menyesuaikan dengan potensi daerah Cikarang tempat saya melakukan KKN itu. Dan selain itu, ada gambar-gambar sampel produk. Itu membuat buku dengan menggunakan media campuran, yaitu menggunakan kain, berbagai tekstur, kertas, dan lain-lain. Selanjutnya. Nah, saya juga ingin menambahkan layanan jasa di dalam usaha penerbit ini, yaitu jasa penyuntingan dan cetak buku karya anak. Nah, jasa penyuntingan ini saya tambahkan karena bisa saya lakukan tanpa perlu mencemaskan soal biaya produksi, bisa saya lakukan sendiri, tentu saya mengumpulkan modal untuk usaha pencetakan. Nah, sedangkan mencetak buku karya anak sekolah ini, saya mendapatkan inspirasi dari program KKN saya yang saya mencoba untuk mengajak anak-anak SD untuk menciptakan karya mereka sendiri. Dan ternyata mereka mampu untuk membuat cerita yang menarik. Ini bisa digunakan untuk bekerja sama dengan sekolah untuk mendukung program literasi mereka yang saat ini masih fokus pada membaca. Padahal literasi sendiri kita pelajari lagi melalui menciptakan karya itu sendiri. Nah, namun karena sekarang masih belum memungkinkan, saya merencanakan untuk menjadi pengembangan lanjutannya lagi. Selanjutnya. Nah, berikutnya ada
analisis kondisi pasar. Nah, di Gunung Kidul sendiri, TK sederajat itu ada sebanyak 669 sekolah, sedangkan SD sederajat ada 401 sekolah. Dan alokasi OP untuk membeli buku pelajaran itu minimal 10%. Dan masing-masing anak mendapatkan 600.000. Jadi jika rata-rata siswanya 20, minimal ada 200.000 yang bisa mereka alokasikan untuk membeli buku. Nah, di sini saya menargetkan agar bisa bekerja sama untuk menjadi supplier buku tersebut dengan diskusikan dulu kurikulum seperti apa yang mereka butuhkan agar bukunya lebih sesuai. Karena dari pengalaman saya membantu membuat pembelian BOP di sekolah ibu saya, itu terdapat permasalahan bahwa buku yang disediakan oleh distributornya itu terlalu mahal dan tidak sepadan dengan kualitasnya, bisa di atas 90.000. Padahal jika mereka menggunakan jasa yang lain, itu bisa mendapatkan dengan harga lebih rendah dan kualitas yang lebih. Nah, selanjutnya data rata-rata per kapita penduduk Gunung Kidul itu ternyata hanya 1,6 juta per bulan. Dari sini saya menyimpulkan bahwa segmen B2C itu tidak bisa saya lakukan dengan harga yang terlalu tinggi, jadi harus didukung dengan target pasar online secara nasional. Selanjutnya saya berusaha untuk memperkirakan biaya produksi yang diperlukan, dan untuk satu buku saya memperkirakan penulis, ilustrator, dan editor itu membutuhkan sekitar 5 juta. Nah, saya menamainya total biaya kreatif. Ini biaya yang hanya diperlukan untuk satu kali saja. Dan selanjutnya ada biaya cetak, dan harga paling murah yang saya temukan itu ada cetak 100 eksemplar, persatuannya di harga 15.000, sehingga totalnya membutuhkan 1.500.000. Nah, jadi total modal yang diperlukan untuk membuat satu judul itu sekitar 6.500.000. Tapi setelah dibagi menjadi HPP satuan, ternyata masih terlalu mahal. Saya berusaha untuk mencari bagaimana biar harganya tetap murah, yaitu dengan satu judul minimal harus dicetak sebanyak 1.000. Nah, selanjutnya ada juga biaya operasional website itu sekitar 40.000 per bulan, ada promosi sosmed sekitar 20.000 per bulan, dan OP itu 9% untuk produk buku anak. Selanjutnya. Nah, dari situ saya memperkirakan pendapatannya, dan untuk saya cuma mencetak 100 eksemplar untuk satu judul, saya akan mengalami kerugian sekitar 82%. Nah, untuk mencapai BEP, saya perlu mencetak judul paling tidak 586 eksemplar. Dan kemudian jika saya berhasil menjual di 1.000 tadi, saya akan mendapatkan laba bersih sekitar 79. Selanjutnya. Nah, ini grafiknya tadi. Jadi, BEP-nya akan tercapai di bulan ke-6 jika setiap bulan berhasil menjual 100 eksemplar. Selanjutnya. Untuk promosi dan penjualan, saya akan melakukan penjualan karena saat ini belum memungkinkan untuk melakukannya secara offline di toko. Dan untuk kompetitornya ada penerbit Benalla, itu juga berbasis di Gunung Kidul dan satu-satunya yang saya temukan di Gunung Kidul. Tapi mereka lebih fokus kepada mencetak buku teen lit atau novel remaja. Nah, yang menjadi keunggulan Serinara ini dari penerbit-penerbit yang lain adalah saya menyesuaikan dengan kurikulum dan juga fokus pada kearifan lokal. Selanjutnya. Nah, kemudian beberapa risiko regulasi yang mungkin terjadi itu tidak bisa jual tanpa adanya ISBN. Dan ini saya atasi dengan melengkapi persyaratan untuk mendaftar ISBN. Dan selanjutnya ada pelanggaran hak cipta yang bisa diatasi dengan menjadi teliti. Dan ini menjadi tugas editor bukunya untuk memastikan cerita dan ilustrasi ini tidak menimbulkan suatu pertentangan. Kemudian penanganan produk anak ini dengan memperhatikan aturan standar SNI, dan juga kalau di sastra anak itu terdapat panduan tertentu untuk usia berapa, harus berapa kalimat, berapa paragraf seperti itu harus diperhatikan juga. Nah,
masalah yang selanjutnya adalah kurikulum yang sering berganti. Nah, ini bisa diatasi dengan menjual produk yang tidak lagi sesuai dengan kurikulum itu untuk umum, karena sebenarnya produk yang disesuaikan dengan kurikulum itu hanya sedikit dikustomisasi saja, berarti tidak dapat digunakan untuk orang-orang lainnya. Selanjutnya. Nah, untuk target pelaksanaannya di bulan 1 sampai 4 ini saya fokus untuk melakukan percobaan dan penyiapan. Nah, saya akan memilih mitra percetakan, memproduksi 1 sampai 2 buku umum dahulu, kemudian ISBN-nya yang membutuhkan waktu sekitar 1 minggu sampai 10 hari, kemudian menyusun prototipe buku kurikulum yang kemudian akan dijadikan untuk bahan-bahan kerjasama ke lembaga-lembaga. Kemudian saya juga akan merapikan website, membangun sosial media yaitu Instagram dan TikTok, serta menyiapkan akun Shopee-nya. Kemudian bulan ke-5 dan 6 saya akan mulai rilis buku umum pertama, kemudian mulai mengajukan penawaran B2B tadi, dan pada tahun ajaran baru untuk menyesuaikan dengan waktu mereka membuat perencanaan untuk BOP. Dan saya juga akan memperkuat promosi dan membuat produksi judul lain. Di bulan ke-7 sampai 12 saya ingin mengaktifkan layanan jasa penyuntingan sebagai modal dan juga menargetkan untuk per bulan itu membuat 1 sampai 2 judul. Kemudian akan dilakukan evaluasi untuk mempertimbangkan lagi apakah saatnya untuk membuat judul-judul tadi menjadi e-book. Selanjutnya. Dan untuk timnya sendiri saya masih saja. Nah, saya sendiri merupakan mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia dengan pengalaman sebagai editor, penulis fiksi, dan sedikit bisa menggambar. Nah, untuk susunan pekerjanya sederhana saja, hanya perlu ilustrator, editor, dan penulis. Dan ini akan saya rekrut dari teman-teman kampus saya menggunakan sistem freelance per judul untuk meminimalkan biaya yang harus dikeluarkan. Kemudian untuk fundraising sendiri, tadi targetkan agar bisa menjual 1.000 judul, 1.000 buku per judul, dan itu membutuhkan sekitar 20 juta. Tapi di dalam praktiknya saya akan menggunakan yang 1.500.000 saja. Karena untuk di awal-awal saya akan mengerjakan ilustrasi, editing, tulisnya sendirian, sehingga tidak memerlukan biaya kreasinya. Selanjutnya, nah sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akan menerima segala bentuk saran. Terima kasih.